Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Pramesti Regita Cahyani dengan NIM 289205005 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan dibuatkannya video ini untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Imhar. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi mata kuliah Ekonomi Manajerial. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama di sini ada pengertian ekonomi manajerial. Nah, ekonomi manajerial merupakan ilmu dan seni yang menggabungkan teori ekonomi dan teknik pengambilan keputusan. Ilmu ini bermanfaat agar sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Wawasan tentang hal ini juga dapat menjadi strategi yang bagus dalam menjalankan bisnis, agar perusahaan dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang terbatas, tetapi mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, ada juga pengertian ekonomi manajerial menurut Dominic Salvatore 1996. Ekonomi manajerial merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selain itu, ada juga menurut Hirschner 2003, ekonomi manajerial merupakan penerapan ilmu ekonomi sebagai cara untuk mengambil keputusan administrasi dan manajemen. Selanjutnya ada juga ruang lingkup ekonomi manajerial. Di sini ada teori ekonomi. Peran teori ekonomi di lingkup ekonomi manajerial terbilang vital. Pasalnya, teori ekonomi tersebut akan menjadi salah dasar atau landasan diambilnya sebuah keputusan. Ilmu ekonomi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang kedua, ada teknik pengambilan keputusan. Ketika membahas ekonomi manajerial, tentu pembahasan tersebut tidak lepas dari proses pengambilan keputusan. Untuk itu, ekonomi manajerial juga memerlukan teknik pengambilan keputusan yang tepat. Nah, pada pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya seperti ketersediaan sumber daya seperti material, money, dan metode. Yang ketiga ada ilmu keputusan. Nah, mungkin sebagian dari kita masih cukup asing dengan ilmu ekonometrika. Bukan begitu? Ekonomi metrika merupakan ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi dengan landasan ilmu pendukung lainnya, yaitu matematika dan statistika. Nah, untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut, ilmu-ilmu tersebut kerap digunakan sebagai landasan sekaligus dasar pendukung. Dan yang terakhir, yang keempat, ada ilmu administrasi bisnis. Selain ilmu keputusan, kajian ilmu lain seperti administrasi bisnis juga tidak kalah pentingnya dalam proses pengambilan keputusan, khususnya hal yang berkaitan dengan lingkup ekonomi. Peran ilmu administrasi bisnis yang juga mencakup urusan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan material maupun akuntansi juga masuk ke dalam lingkup dari ekonomi manajerial tersebut. Next, ada fungsi ekonomi manajerial. Yang pertama, pengelolaan finansial, yaitu bisa mengelola keuangan dengan efektif dan tepat sehingga suatu instansi atau perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar-besarnya. Yang kedua, metode evaluasi, yaitu dapat digunakan sebagai sebuah evaluasi untuk mengubah aturan bisnis lama menjadi aturan bisnis baru. Dan hal ini sangat berguna ketika pemimpin sebuah perusahaan berganti. Yang ketiga, mempermudah penyelesaian masalah, yaitu untuk membantu pemimpin memecahkan berbagai masalah
Dengan memperbaharui ekosistem bisnis, tentunya akan membuat perusahaan menentukan berbagai permasalahan yang terjadi. Selanjutnya ada memperbaiki pengambilan keputusan, dan yang terakhir mengenalkan ekosistem bisnis dengan lebih tepat atau lebih dekat, yaitu dalam mengenali ekosistem bisnis. Hal ini karena pengetahuan ini berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. Tentu saja untuk pengambilan keputusan membutuhkan analisis bisnis yang akurat. Ada juga kerangka kerja internasional ekonomi manajerial. Yang pertama, munculnya persoalan global. Yang kedua, pemimpin bisnis global. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan yang paling dikagumi di tingkat global. Dan yang terakhir, globalisasi dan terorisme. Next, ada teori produksi dan estimasi. Yang pertama, fungsi produksi dengan satu input variabel. Nah, produk total, rata-rata, marginal dengan menjaga kuantitas salah satu input konstan dan mengubah kuantitas input lainnya yang digunakan. Kita akan dapat menurunkan produk total dan input variabel. Selanjutnya, penggunaan input variabel secara optimum. Nah, berapa banyak tenaga kerja atau input variabel dalam diskusi terdahulu yang harus digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan maksimumnya? Nah, jawabannya itu bahwa perusahaan harus memperkerjakan tambahan 1 unit tenaga kerja sepanjang tambahan penerimaan yang dihasilkan dari penjualan output yang diproduksi melebihi tambahan biaya karena memperkerjakan tenaga kerja tersebut. Baik, di slide terakhir ada organisasi produksi, yaitu produksi merujuk pada perubahan bentuk berbagai input atau sumber-sumber daya menjadi output berupa barang dan jasa. Dan yang terakhir, fungsi produksi. Seperti halnya teori permintaan yang berfokus pada konsep permintaan, fungsi permintaan. Nah, teori produksi juga bergerak pada sekitar konsep fungsi produksi. Suatu fungsi produksi ada persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan output komoditas maksimum perusahaan yang bisa diproduksi pada setiap periode waktu dengan kombinasi input. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.